Selamat pagi, Bu. Perkenalkan nama saya Karna Pukrisna Menalu dengan NIM 31S2 4008. Pada saat ini saya akan presentasikan mengenai materi Heat Condition through Composite Walls, yaitu perpindahan panas secara konduksi melalui dinding yang terdiri dari beberapa lapisan atau composite wall. Pengertian Heat condition through composite walls itu adalah perpindahan panas secara konduksi melalui dinding yang terdiri dari beberapa lapisan material berbeda. Contohnya, dinding bangunan, bata, semen insulasi, kemudian pipa dengan lapisan isolasi, furnace wall, heat exchanger wall. Karena bahannya beda, maka konduktivitasnya termalnya juga berbeda. Fenomena yang terjadi Fenomena yang terjadi pada heat condition through composite walls adalah perpindahan panas secara konduksi melalui dinding komposit yang terdiri dari beberapa lapisan material berbeda. Proses ini dimulai dari sisi dengan temperatur lebih tinggi menuju sisi temperatur lebih rendah. Dalam sistem ini terdapat dua fluiden dengan temperatur yang berbeda, yaitu TA sebagai fluida bersuhu lebih tinggi dan TB sebagai fluida bersuhu lebih rendah. Panas akan mengalir dari fluida bersuhu tinggi menuju fluida bersuhu rendah dengan melewati beberapa lapisan material penyusun dinding komposit. Dinding komposit sendiri merupakan struktur dinding yang tersusun dari dua atau lebih jenis bahan yang memiliki nilai konduktivitas termal yang berbeda-beda. Perbedaan nilai konduktivitas termal tersebut menyebabkan laju perpindahan panas pada setiap lapisan tidak sama. Selama proses perpindahan panas berlangsung, temperatur akan mengalami penurunan secara bertahap dari titik T1 hingga T4 pada setiap batas lapisan material. Semakin jauh posisi dari sumber panas atau TI, maka temperatur akan semakin menurun hingga mencapai sisi fluida yang lebih dingin atau TB. Oleh karena itu, pada dinding komposit akan terbentuk profil temperatur yang menunjukkan penurunan suhu secara bertahap di setiap lapisan material akibat adanya perbedaan sifat termal masing-masing bahan. Asumsi yang terjadi. Pertama adalah steady state. Suhu di tiap titik pada suatu media selalu tetap atau tidak berubah terhadap waktu. Sistem satu dimensi CP, radian temperatur, hanya terdapat pada suatu arah koordinat di mana transfer panas terjadi pada arah tersebut. Kemudian, temperatur berubah sebagai fungsi posisi, yang kemudian perubahan suhu searah dengan koordinat X. Semakin jauh dari koordinat pusat, maka suhu media semakin turun. Kemudian laju transport panas nilai ini konstan sepanjang koordinat X. Konduktivitas termal berubah terhadap T, di mana Q in sama dengan Q out saat X tambah delta X karena tidak ada reaksi yang terjadi. Elemen volumenya. Gambar ini menjelaskan bahwa perpindahan panas yang terjadi ketika panas mengalir dari satu fluida ke fluida lain melewati dinding yang terdiri dari beberapa lapisan material, di mana pada fluida A atau sisi kiri, di sebelah sisi kiri ada fluida A dengan temperatur TA. Artinya, fluida ini lebih panas, panas akan mengalir menuju dinding. Panas yang masuk ke dinding ditunjukkan dengan QX in. Jadi, arah panasnya fluida dinding kemudian ke fluida B. Kemudian pada dinding kompositnya ada tiga lapisan material, yaitu pada lapisan pertama sebagai konduktvitas yang K1, di mana T0 menuju T1. Kemudian pada lapisan 2 dengan konduktvitas K2, T1 menuju T2. Kemudian pada lapisan yang ketiga, kemana konduktivitas yang ketiga dengan temperatur batas T2 sampai T3, di mana K1, K2, K3 sebagai konduktivitas termal tiap bahannya. Tiap lapisan ini mempunyai ketebalan delta X. Jadi, panas harus melewati tiga mata panas sebelum sampai ke sisi kanan. Kemudian, titik temperatur di setiap batas lapisan ada beberapa titiknya. Yang pertama adalah TA.
di mana temperatur fluida panas yang T0 permukaan dinding yang pertama dengan T1 batas lapisan 1 dan 2, yang T2 merupakan batas lapisan 2 dan 3, T3 permukaan dinding terakhir, dan Tb merupakan temperatur fluida dingin. Urutan suhu biasanya dari Ta, T0, T1, T2, T3, Tb, di mana ketika suhu makin turun saat panas mengalir ke arah kanan, sehingga semakin ke kanan, semakin ke Tb, maka suhunya akan semakin turun. Kemudian profil temperaturnya. Di kanan gambar ada grafik temperatur profil dengan sumbu y-aksis sebagai temperatur atau T, x-aksis sebagai posisi dalam dinding. Ciri grafiknya garis turun secara bertahap, di mana tiap lapisan punya kepentingan yang berbeda. Kenapa memiliki yang berbeda? Karena Q sama dengan minus K A dikali dt per dx. Kalau K-nya kecil, maka gradien temperaturnya besar. Kemudian kalau K-nya besar, maka gradiennya kecil. Kemudian pada laju perpindahan panasnya, dalam kondisi steady state, di mana Qx in sama dengan Qx out. Artinya, panas yang masuk sama dengan panas yang keluar. Tidak ada panas yang tersimpan pada dinding. Kemudian pada konsep thermal resistance, di mana setiap lapisan ini punya hambatan panasnya, di mana R sama dengan L per Ka. Dengan total hambatan, R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Sehingga Q sama dengan tan A dikurang tan B per R total. Dengan neraca balance-nya. Heat in by condition dikurang heat out by condition sama dengan 0. Dengan WHQX di mana X dikurang WH ke QX di mana X ditambah delta X sama dengan 0. Kemudian ini akan dibagi dengan luas mana pengariannya itu dengan WH delta X. Hasilnya menjadi QX di mana X dikurang QX di mana X ditambah delta X per delta X sama dengan 0. Kemudian dilimitkan dengan hasil limit adalah dx minus harusnya hasilnya adalah minus. Tapi karena kita merubah tempatnya menjadi dari sebelah kiri, dari sebelah kanan menjadi ke sebelah kiri, sehingga minusnya hilang, sehingga menjadi dqx per qx sama dengan 0. Dengan boundary condition yang pertama, pada saat x sama dengan x0, maka dqx sama dengan 0 dx. Kemudian pada saat qx sama dengan c, qx sama dengan c0 atau konstan, sehingga qx sama dengan c0. C0 ini merupakan flux panas pada saat x sama dengan x0. Kemudian flux panas akan sama untuk lempengan atau slabs dengan region 1, 2, dan 3, di mana qx sama dengan c0. Region yang pertama, minus k dt per dx sama dengan q0 menjadi minus K01 kali dt per dx sama dengan Q0. dt sama dengan minus Q0 per 1 K01 dx minus integral T1 T0 menuju T1 dt sama dengan Q0 per K01 integral X0 menuju X1 dx. Sehingga hasilnya T0 dikurang T1 sama dengan Q0 kali X1 dikurang X0 per K01 bagi persamaan yang keempat. Kemudian pada bagian yang kedua, di mana minus K dt per dx sama dengan Q0. Hasilnya ini, hasil dari penurunan rumus ini akan kita integralkan ke dua sisinya sehingga menghasilkan T1 dikurang T2 sama dengan Q0 dikali X2 dikurang X1 per K12 sebagai persamaan yang kedua. Kemudian pada region yang ketiga, minus K dt per dx sama dengan Q0. Kita masukkan K-nya pada K12 dengan minus K12 dt per dx sama dengan Q0. Kemudian kedua sisinya akan diintegralkan sehingga dengan hasil integral T1 dikurang T2 sama dengan Q0 dikali X2 dikurang X1 per K12 sebagai persamaan keenam.
Jadi untuk menghasilkan perbedaan panasnya, kita memsubstitusikan persamaan 4, 5, 6, kemudian dijumlahkan. Dengan TA dikurang T0 sama dengan Q0 per H0, T0 dikurang T1 sama dengan Q0 kali X1 dikurang X0 per K01, T1 dikurang T2 sama dengan Q0 dikali X2 dikurang X1 per K12, T2 dikurang T3 sama dengan Q0, X3 dikali X3 dikurang X2 per K23, T3 dikurang TB sama dengan Q0 per H3. Kemudian ditambahkan, di mana H0-nya adalah merupakan koefisien perpindahan panas fluida A dan H3 merupakan perpindahan panas fluida B. Sehingga hasil akhirnya adalah Q0 sama dengan T dikurang TB per 1 per H0 tambah sigma J sama dengan 1 dengan XJ dikurang XJ kurang 1 per KJ dikurang 1 J tambah 1 H3. Dengan heat flux-nya adalah Q0 sama dengan U TA dikurang TB dengan heat flow Q0 sama dengan Q besar 0 sama dengan U dikali WH dikali T dikurang TB dengan U merupakan overall heat transfer coefficient saat slab satu lempengan sejumlah N. Maka 1 per U sama dengan 1 per H0 ditambah sigma J sama dengan 1H XJ dikurang XJ kurang 1 per KJ kurang 1 J tambah 1 per HN. Sekian dari saya, terima kasih.